Dalam hubungan internasional, peran aktor non-negara sebagai subjek dalam HI mulai berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua. Aktor yang digolongkan sebagai aktor non-negara adalah Intergovernmental Organizations atau IGOS, atau organisasi antar pemerintah, Non-Governmental Organizations atau NGOs, atau organisasi non-pemerintah, Multinational Corporations MNC atau perusahaan-perusahaan multinasional dan individu. Yang pertama, Intergovernmental Organizations atau IGOS. IGOS ini adalah organisasi yang bersifat resmi yang didirikan oleh beberapa negara. IGOS bisa dibentuk baik dalam cangkupan kawasan regional maupun pada tingkat internasional sebagai sebuah bentuk kerjasama antar pemerintah. Contoh dari IGOS adalah organisasi dunia seperti PBB, organisasi keamanan seperti North Atlantic Treaty Organization atau NATO, organisasi keuangan seperti World Bank atau Bank Dunia, dan International Monetary Fund atau IMF, organisasi regional seperti European Union atau yang bisa kita singkat dengan EU, Association of Southeast Asian Nations atau yang bisa kita sebut sebagai ASEAN, dan African Union atau AU, organisasi minyak dunia seperti Organizations of Petroleum Exporting Countries atau OPEC, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada Non-Governmental Organizations atau NGOs. NGOs atau organisasi non-pemerintah merupakan organisasi yang bersifat independen atau tidak terkait dengan pemerintah. NGOs merupakan organisasi nirlaba atau non-profit dan terbentuk secara sukarela dalam suatu masyarakat. Tujuan pembentukan organisasi ini bisa dibilang sebagai mitra atau pembantu pemerintah, ataupun juga sebagai pengkritik dan pengontrol aktivitas pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat. NGOs pada umumnya terbentuk untuk memperjuangkan isu atau permasalahan tertentu di dunia. Misalnya, isu hak asasi manusia, perlindungan anak, kesehatan, dan perlindungan ekosistem. Contoh dari NGOs adalah Amnesty International, World Wide Fund atau WWF, Greenpeace, FIFA, Palang Merah Internasional atau Red Cross, Save the Children's Federations, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Multinational Corporations atau MNC. MNC adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang ekonomi dan bisnis. Beberapa mengklasifikasikan MNC sebagai NGO yang khusus bergerak untuk mencari keuntungan dalam level internasional. MNC dalam hubungan internasional merupakan aktor
yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan aktor negara yang berhubungan dengan perdagangan dan investasi. MNC ini secara umum dapat bergerak di bidang industri, perbankan, ataupun perusahaan jasa. Beberapa contoh MNC diantaranya adalah Shell, Honda, McD, Adidas, Apple, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah individu. Individu juga bisa menjadi subjek dalam kajian ilmu hubungan internasional. Individu di sini umumnya adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam dunia internasional karena tindakannya yang cukup menggemparkan dunia internasional. Seseorang yang revolusioner ataupun karena jasa-jasa yang telah diberikan. Contohnya adalah Adolf Hitler, Martin Luther King, Aung San Suu Kyi, Nelson Mandela, Yohanes Paulus II, dan tokoh-tokoh lainnya. Di samping 4 faktor yang telah disebutkan, ada pula kelompok aktor lain yang memiliki peranan penting dalam hubungan internasional, seperti kelompok etnis, perkumpulan keagamaan, lembaga riset, media nasional dan internasional, dan kelompok terorisme. Berbagai macam aktor menjadi subjek dalam hubungan internasional, tidak hanya negara dan pemerintah, tetapi juga aktor-aktor lainnya seperti organisasi internasional, perusahaan internasional, lembaga masyarakat, media, bahkan individu yang telah saya jelaskan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.